أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita lihat teorinya, bagaimana sulit dan mudah menjadi konsepsi dalam Al-Quran yang mengantarkan kita pada kesuksesan. Ya, saya bikin bagan begini dulu. Ini yang kita harapkan, sukses. Ya, orang beriman suksesnya dua, yaitu dunia dan akhirat. Ya, jadi kita diinginkan oleh Allah mendapati sukses di keduanya. Ya, tidak diinginkan orang beriman dunianya nikmat, akhiratnya nestapa. Atau sebaliknya, ya, akhiratnya bahagia tapi dunianya nestapa. Yang diinginkan oleh Allah dan mengajarkan Allah langsung kepada kita, dunia kita sukses, akhirat pun kita mulia. Ini konsepsinya dibangun di Quran surah ke-2 ayat 201. Bahkan jadi doa kita. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik. Sekarang dalam hal apa ini? Apa yang menjadikan kita nyaman di dunia dan dengan itu dapat diarahkan kepada kepentingan akhirat. Karena yang kita kaji di sini di keluarga Kala Group, ya, Insan Kala, maka kita batasi dalam dunia pekerjaan, dunia bisnis. Di sini ada situasi sulit. Kita ingin bangkit, menjadikan ini sebagai hal yang dipandang mudah, sehingga dengan itu jadi jembatan menuju kesuksesan. Baik, mari kita turunkan ayatnya pelan-pelan. Kita mulai dengan kita kaitkan ketiganya secara langsung. Kita mulai dengan Quran surah kedua ayat 214. Ya. Sudah? Quran surah kedua ayat 214. Quran surah Al-Baqarah ayat 214 paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Kita akan kaitkan tentang teori sukses. Harus melewati berbagai kesulitan dan dipandang sebagai bagian dari kemudahan. Mari kita lihat ayatnya. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kalian duga akan begitu mudah untuk meraih kesuksesan itu? Jannah asal katanya itu bukan surga. Ingat. Ya. Jannah asal katanya bukan surga. Jannah itu satu puncak kesuksesan yang belum tampak, yang ingin diraih, ingin didapatkan. Ya, dia seakar dengan kata al-jin asalnya. Ya, jadi semua kata yang asalnya dari jim dengan nun itu sesuatu yang tersembunyi. Ya, belum tampak karena itu jin disebut dengan jin karena tak nampak dalam pandangan kita. Nah, jadi kalau jin melakukan penampakan, nah itu jin sedang kurang sehat. sedang kena penyakit itu karena jin itu tersembunyi. Ya, manusia tampak. Nah, jadi kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, masuk kantor, ya, sembunyi-sembunyi, ke rumah sembunyi-sembunyi, nah itu pasti sedang ada masalah. Ya. Janin, ya, kenapa disebut janin? Karena tak tampak, ada di dalam perut ibunda. Jannah, nah, jim, nun, tak, jannah. Kenapa disebut dengan jannah? Karena belum tampak, belum kelihatan. Ya, puncak tertinggi yang kita raih di akhirat, kenapa di surga disebut dengan jannah? Karena sekarang belum tampak, belum kelihatan. Nanti setelah kita beramal ke akhirat kita dapati itu semua. Nah, dulu orang-orang Arab saat mereka beraktivitas ingin meraih sesuatu yang belum tampak sebelumnya. Dulu masih sahara, padang pasir. Ya, jadi jarang terlihat yang bagus, ya, pandangannya nyaman dipandang, enak dirasakan. Kalau unta banyak. Yang kayak punya unta itu udah biasa, unta merah, unta hitam sudah banyak. Ya, emas, berlian biasa. Yang tidak banyak orang dapatkan pada saat itu adalah kebun-kebun yang indah. Kebun-kebun yang indah. Di ukuran kesuksesan bagi orang-orang Arab di masa lalu, sampai di era Nabi SAW, itu diantara yang paling hebat itu kalau sudah punya kebun yang indah. Ada anggurnya, banyak kurmanya, ada sungai-sungai di antaranya. Itu yang dibayangkan oleh mereka. Sehingga dalam diksi Al-Quran pun, orang-orang yang merasa sukses, ya, bahkan sejak eranya sebelum Nabi Muhammad SAW dikisahkan nanti langsung oleh Allah adalah ketika mereka memiliki kebun-kebun dan itu dinamakan dengan jannah. Ya, silahkan Anda cek setiap hari Jumat, ya, selain di antara saudara-saudari kita baca Yasin, bukankah disunahkan baca Al-Kahf? Ya, Quran surah ke-18.
Ya, Quran surah ke-18. Kalau teman-teman jeli, Allah memberikan inspirasi kepada kita di surah Al-Kahf ini dengan 4 kisah utama. 4 kisah utama. Ya, di antara 4 kisah utama itu ada kisah 2 pemilik kebun. Ya? Seorang yang memiliki 2 kebun. Maaf, seorang yang memiliki 2 kebun. Pemilik 2 kebun. Ada kisah pemuda, kisah pemilik 2 kebun, kisah kemudian yang selanjutnya Nabi Musa dengan hamba Allah Khidir, ya. Kemudian setelah itu kisah Dzulkarnain. Di ayat ke-32, Quran surah 18. Ayat 32 sampai 44, Allah meminta kita belajar dari percakapan 2 orang. Yang seorangnya merasa sukses dengan urusan dunianya. Dia bisa meraih puncak raihan dunia tertinggi, mendapatkan jannah. Jannah yang dimaksud di sini adalah puncak kesuksesan dunianya. Yang punya kebun-kebun, harta banyak, mewah, dan sebagainya. Wadrib lahum. Ya? Apa? Masalah rajulaini. Ja'alna li ahadihuma. Ya? Jannataini. Ya, berikan Muhammad SAW contoh. Berikan kepada mereka kisah tentang percakapan 2 orang lelaki. 2 orang sahabat yang salah satunya merasa sukses karena punya 2 kebun, ya, yang pohon kurmanya penuh, ya, wa hafafna bainahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a, dipenuhi oleh kurma, pohon-pohon kurma, tengah-tengahnya ada sungai-sungai, dan itu dipandang sebagai puncak kesuksesan. Ini inni aktsaru minka mala wa a'azzu nafara, sampai orang itu berkata, nih, hartaku paling banyak, aku sukses nih, keturunanku pun sehat-sehat, bagus-bagus. Ya, jadi saya ingin katakan diksi jannah dalam Al-Quran, ya, kadang ditautkan pada konteks keduniaan bagi orang yang merasa mendapatkan puncak kesuksesan dunianya. Ya, pada zaman-zaman dahulu termasuk di kalangan masyarakat Arab, kalau punya kebun-kebun, kalau punya tanaman anggur, kalau punya kemudian pohon kurma yang banyak, itu disebut dengan jannah, puncak kesuksesannya. Ya, kalau sekarang mungkin berbeda. Ya, punya perusahaan banyak. Ya, punya mobil banyak, ya kan? Punya rumah mewah, ya, keturunan sehat, bagus semua. Maka konteks jannah itu jangan selalu diartikan dengan kebun, tapi lebih kepada ingin memberikan capaian kesuksesan dunia yang bisa diraih dalam konteks keduniaan. Baik, itu satu. Baik, dalam konteks akhirat itu dipahami dengan surga. Jelas ya? Ya, dalam konteks keduniaan ini bisa dipahami dengan capaian. Kalau dalam dunia bisnis, puncak kesuksesan yang bisa diraih dalam bisnis. Dalam capaian spiritual, puncak kebahagiaan surga yang bisa kita dapati. Karena itu redaksi surga di Al-Quran sering diungkapkan dengan jannah sebagai gambaran kesuksesan yang harus kita raih. Quran surah kedua ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Nah, untuk mencapai kesuksesan ini, baik itu dunia, apalagi akhirat, kata Allah. Kembali ke Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu duga untuk sukses itu bisa engkau raih dengan mudahnya saja? Dengan segampang itu. Kamu pengen sukses langsung sukses? Tidak, kata Allah. Ya, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sebelum engkau diuji dengan ujian-ujian. Nih, yang selalu kita terjemahkan diksinya dengan kesulitan. Quran memilih redaksi yang lain. Ya, Quran menampilkan redaksi tantangan. Tantangan. Ujian. Masya Allah. Secara psikologis ini bagus. Coba. Kalau disebut sulit, kepikiran kita bayangannya kesulitan kan? Ya. Tapi kalau tantangan, ujian, ada motivasi kita untuk mengatasinya. Ya, tapi poinnya adalah untuk meraih kesuksesan itu, ya memang fitrahnya kita harus melewati ini. Masa-masa ujian, tantangan. Ya. Orang-orang dulu, kata Al-Quran, pengen sukses, mereka diuji dulu. Nggak bisa tiba-tiba pengen sukses, langsung sukses begitu saja. Tidak. Ya. Silahkan cek, ahli-ahli akhirat misalnya. Ya. Keluarga-keluarga langit, sahabat-sahabat Nabi, even bahkan Nabi sekalipun. Apakah Rasulullah SAW dakwahnya sukses, hanya menyeru saja, tidak mengalami kesulitan? Tidak. Yang dihadapi oleh beliau, Abu Jahal, ya kan? Abu Lahab, bahkan bagian dari keluarganya. Beliau pernah dilempari di Taif, beliau pernah diserang, belum pernah dipersekusi, ya. Beliau pernah bahkan diembargo, beliau pernah diancam, bahkan mengalami puncaknya, yaitu dikepung, ya, 100 orang pasukan khusus, ya, nyawanya dipertaruhkan di situ. Jadi untuk mencapai puncak dakwah pun selevel Nabi Muhammad SAW,
Yang ahli surga itu harus menghadapi banyak tantangan. Maka bagaimana dengan kita yang bukan nabi? Kita ingin sukses dan tidak ingin menghadapi tantangan. Siapa kita? Ya. Oke, kita lihat ke sahabat. Bagaimana seorang Abu Bakar sukses? Bagaimana seorang Uthman sukses? Kalau dalam konteks usaha, Abdurrahman bin Auf, apakah langsung sukses begitu saja? Tidak. Beliau harus kehilangan asetnya dulu di Mekah. Kehilangan harta bendanya. Dipaksa pergi dari Mekah ke Madinah. Saat itu masih Yathrib. Dengan hanya baju yang melekat di badannya saja. Dan itu menjadi tantangan terbaik. Sampai kemudian sukses. Sampai kemudian bahkan kapaknya terbuat dari emas. Jadi fitrah yang kita hadapi, jika memang kemudian kita ingin meraih kesuksesan, maka pasangan sukses itu, sukses sama dengan ujian. Sukses sama dengan tantangan. Dalam bahasa sebagian orang, sukses sama dengan kesulitan. Sukses sama dengan mengatasi problem. Jadi kalau ada orang pengen sukses, nggak pengen punya masalah, itu artinya dia belum siap mendapati kesuksesan itu. Ya, jadi ciri orang hebat, setiap orang yang ingin sukses, maka dia sudah siap menghadapi tantangan-tantangan yang dimaksudkan. Even itu bahkan dalam kehidupan dunia. Silahkan cek. Ya, kita ambil contoh non-muslim, jangan hanya orang beriman. Baik, mari kita lihat. Thomas Alva Edison, berapa kali percobaan untuk bisa mendapatkan apa yang kita bisa hasilkan saat ini? Ya, bohlam dari lampu dan sebagainya. Berapa kali percobaan yang dilakukan untuk mendapatkan keseimbangan di pesawat itu? Berapa kali percobaan yang dilakukan untuk mendapatkan safety dari kendaraan yang kita kendarai pada saat ini? Jadi semua orang sukses pasti butuh tantangan yang harus dilewati. Ini poinnya. Jadi kalau Anda katakan, sekarang kita mengalami kesulitan, cara berpikirnya kita balik. Balik. Semakin tinggi kesulitan yang kita hadapi, cara berpikirnya kita balik. Semakin dahsyat kesuksesan yang sedang Allah persiapkan untuk kita raih. Hanya persoalannya, kita mau nggak jadi golongan yang bangkit itu? Bukan cuma menatap kesulitan itu dan meratapinya. Bangkit, maju, jadi bagian yang bisa mendapati solusi itu semua. Ya. Bagaimana caranya? Mari kita teruskan dulu. Ya. Masat humul ba'sa. Ini indahnya Al-Quran. Ya. Masat humul ba'sa. Pertama, kata Allah, aku akan berikan tahapan-tahapan ujian ini untuk meraih kesuksesan itu sesuai dengan kadar kesanggupannya. Jadi ada kaidah lain nanti di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 286. Ya, di akhir ayat Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah yaitu ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Nah, jadi kalau diuji pasti kita mampu. Kalau tidak mampu, tidak mungkin diuji. Mau di rumah tangga, mau di pekerjaan, ya, mau di jabatan, birokrasi, diplomasi, semua ujian yang kita dapati itu kita sanggup. Ya, kalau Adi Hidayat tidak sanggup, tidak akan diuji. Kenapa Anda yang diuji bukan saya? Karena Anda yang sanggup, saya nggak sanggup. Ya. Dan keadilan Allah menjadikan ujian itu diberikan pada hambanya yang sanggup saja. Baik, dari kadar ini dibagi 3 bagian. Jadi saya ingin bangun prinsip, ayo tampilkan optimisme. Jadi kalau di kantor, di pekerjaan, di perusahaan, ya saya sedang punya persoalan, punya proyek, ya, dan ada ujian-ujiannya. Ternyata Anda yang mengalami, maka yang pertama kali sampaikan berita gembira pada diri Anda. Saya yang diuji berarti saya sanggup. Bukan orang lain yang diuji dengan ini, tapi saya yang diuji berarti saya sanggup. Tinggal kita turunkan peta-petanya. Beginilah keterangan Al-Quran. Masat humul ba'sa. 1, ada ujian yang sifatnya masih ba'sa. Ya. Bentuk jama dari kata ba'sun. Sesuatu yang ringan. Masih ringan. Orang Arab itu, kalau Anda mau ke kantor, terus misalnya gerimis, cuma kecil-kecil gemercik gitu ya. Seorang berkata, nazil matar. Ya, hujannya turun. Dia berkata, labas. La ba'sa. Gak apa-apa, ini ringan kok. Ya, orang Indonesia lebih hebat. Disatukan kalimatnya. Labas. Tuh. Ya, ujian yang mudah untuk dilewati. Ya, Anda masuk kala grup kan? Diuji dulu kan? Ada ujian, sesuaikan pekerjaannya, kan? Batas kemampuannya apa, psikotesnya bagaimana, kemampuan di sini, kasih bebannya seperti ini. Ya, ingin naik posisinya, lebih tinggi lagi. Ingin pekerjaan lebih naik lagi, divisi makin meningkat lagi, posisi lebih kuat lagi, maka ujiannya pun naik kembali. Dharra. Ya, jama dari kata dharrun. Dharra dari kata dharrun atau dharrun. Ya, sesuatu yang mudah sudah mulai mengenai fisik.
Ya, kalau hujan tadi masih gerimis, sekarang sudah mulai deras tuh. Ya, tadi pekerjaan masih ringan-ringan, sekarang sudah mulai menguras fisik. Ya, lelah, tenaga sudah mulai dikeluarkan, pikiran sudah mulai berpikir dan seterusnya. Ya, itu tandanya Anda sudah mulai mau masuk di level kesuksesan yang tahap kedua. Naik lagi. Jadi, perhatikan cara berpikirnya ya. Perhatikan cara berpikirnya. Orang yang diuji oleh Allah dengan ujian ringan, dia akan disesuaikan dengan kadar kesuksesannya. Masih ringan. Ya, orang yang cuma omset 1 juta, 2 juta, nggak mungkin kadar kesuksesannya, ya kadar ujiannya diuji dengan yang 2 miliar, 3 miliar. Pasti akan sesuai. Ya, tantangannya di 1 juta, 2 juta. Tapi kalau Anda sudah merasakan ujiannya naik di atas level itu, berarti Allah ingin berkenan menaikkan omset Anda. Menaikkan kadar kesuksesan Anda. Ya, menaikkan kadar capaian Anda. Apalagi kalau sudah sampai pada yang ketiga. Ya, wazulzilu. Zulzilu. Dari kata zilzal. Ya, zilzal itu asalnya gempa. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi telah diguncang sekuat-kuatnya, gempa. Ya, maksudnya apa? Ujian yang sudah mulai menggoyang keadaan hati kita. Sudah mulai berpikir nih, bukan cuma fisik saja. Ya, sampai berkata, kapan ini akan berakhir ya Allah? Ya, hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah ini? Ya Allah, pandemi kapan berakhir ya Allah? Ya Allah, ini omset mulai turun, ini mulai begini, mulai begitu. Hei teman-teman, ada konsep dalam Al-Quran. Ketika Anda diuji dengan tingkat ujian yang sudah tinggi sifatnya sampai ke efek zilzal, sesungguhnya kalau kita pahami dengan cara yang benar, Allah ingin mengantarkan kesuksesan kepada kita, langsung mengangkat kepada level yang lebih tinggi. Ya, minimal di perusahaan itu bisa mengecek siapa orang-orang tangguh, karyawan-karyawan tangguh. Ya, kalau dalam konteks di Kala Group nih bisa kelihatan ketika diuji, bisa kelihatan. Ya, mana yang numpang beraktivitas saja, mana orang yang benar-benar pengen bekerja, bisa kelihatan. Anda bisa lihat. Ya, karena itu di beberapa perusahaan profesional kadang-kadang bikin kasus sendiri. Kalau ada kasus ini bagaimana penyelesaiannya? Kalau ada begini bagaimana? Ini Allah kadang-kadang langsung kasih. Ini loh, ada tantangan begini. Ini ada hal yang seperti ini. Ya, makanya dalam situasi pandemi, itu Nabi pernah memberikan gambaran. Bagi orang beriman, situasi itu bisa menjadi rahmat. Kalau meninggal dia syahid, kalau hidup ada peluang dari situ untuk berjuang. Di antara perjuangannya ada aspek ekonomi. Ya, saya pernah sampaikan ini waktu Zoom dengan Unhas. Nah, itu yang praktekkan Cina sekarang. Ya, begitu Cina atasi itu semua, ya dia bentuk tim juga, ada tim khusus ya dalam kategori bisnis. Di sambil berjalan itu punya sudah list ratusan bahkan ribuan ini loh potensi yang bisa dilahirkan dari aspek ekonominya. Dari APD yang dikirim balik ke negara-negara bantuan. Nih, ya, ada face shield, ada macam-macam dan sebagainya. Ada kitsnya sekarang. Ada banyak hal. Ya, jadi kalau kita bawa ke suasana ini, apa yang kita lihat semuanya pasti baik. Even itu situasi sulit yang sedang kita alami. Jadi cara berpikirnya saat diuji dengan kesulitan apapun, langsung arahkan ke sini. Kalau ujiannya ringan, Allah ingin berikan hadiah kepada saya. Ujiannya makin naik, menengah, Allah ingin angkat derajat saya. Kalau ujiannya makin tinggi yang membuat kita kadang-kadang bergoyang, kapan ujian ini tiba? Yakinkan pada diri kita pada saat itu, hey, Allah ingin langsung memberikan lompatan pada karir saya untuk mendapatkan posisi yang terbaik. Ini dia. Tinggal pertanyaannya, bagaimana caranya? Kita belum selesai. Bagaimana caranya? Jadi, Quran masih ngasih motivasi dulu. Ya, cara bangkit itu, hadirkan cara pandang kita. Oh ini. Lihat, ini kesulitan yang sedang saya alami bukan kesulitan, tapi sesungguhnya bagian dari hal yang akan mengantarkan saya pada kesuksesan yang saya dambakan. Persoalannya, bagaimana merubah persepsi kita dan mengolah kesulitan tadi menjadi kemudahan untuk mengantarkan pada bagian kesuksesan. Saya hapus dulu sejenak. Teman-teman kembali ke Quran, surah kedua Al-Baqarah, di ayat ke-214. Saya tuliskan di sebelah sini ya. Quran, surah kedua, ayat 214. Di sini gambaran tentang kadar atau tingkat kesulitan atau kadar ujian, tantangan yang harus dihadapi. Dan cara pandangnya. Baik itu ringan, sedang, ataupun berat. Kesimpulan yang kita ambil, jangan sekali-kali
menjadikan setiap ujian yang kita lalui, baik ringan, sedang, ataupun berat, kita pandang sebagai persoalan yang membebani hidup kita ataupun pekerjaan kita. Tapi pandang itu, menurut persepsi Al-Quran, sebagai katalis yang bisa mengantarkan kita pada kesuksesan yang ingin kita raih. Sekarang, bagaimana caranya? Al-Quran tidak berhenti memaparkan tingkat kesulitannya saja, tapi menurunkan kemudian satu rangkaian yang sangat indah untuk bisa mewujudkan ini semua, didapati di Quran surah ketiga. Ya. Mohon izin, ini bukan teori utak-atik ya. Saya nggak pernah main TikTok, ya. Begitu diutak-atik diketok tidak. saya kembali argumentasinya, lihat dalilnya apa, hadisnya apa, kemudian paparan ulamanya seperti apa. Sekarang lihat baik-baik, ini bukan utak-atik ya. Ini ketika bicara tantangan, surah 2. Ayatnya 214. Ini keindahannya. Ketika bicara solusi, nih, surahnya 3. Dan di surah 2 ini, posisinya di mushaf standar, itu di kanan paling bawah. Jadi kalau di mushaf begini, ini mushaf, ya, sisi kanan, sisi kiri. Ini yang tantangan, ini, di kanan bawah. Begitu mau dikasih solusi, pindah ke surah 3, posisinya di kiri atas, sini. Tuh. Ayatnya berapa? 142. Ayatnya berapa? 142. Ini 214, ini 142. Jadi duanya dipindah ke belakang dulu. Baik, sekarang mari kita lihat ya. Tadi di sini pembuka ayatnya am hasibtum an tadkhulul jannah. Saya tuliskan am hasibtum an tadkhulul jannah. Ini poinnya. Sekarang silahkan Anda cek di Quran surah ketiga ayat 142. Silahkan lihat awal ayatnya. Demi Allah saya katakan sama persis. Ya, hanya yang di sini ingin memaparkan kadar kesulitan. Ini dalam ilmu tafsir disebut taksisan lima'nan jadid. Ini menyampaikan tentang solusi yang bisa diraih. Yang di sini am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Tantangan di sini am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian duga kesuksesan yang ingin diraih itu begitu mudah untuk didapatkan dengan membalikan telapak tangan? Tidak. Sebelum nampak pada diri kalian, kata Allah, jahadu, kesungguhan, keseriusan dalam meraih kesuksesan itu. Izin kepada semua, mohon maaf tidak bermaksud untuk mengajari, hanya menegaskan makna Al-Quran. Kalau ingin sukses, Anda mesti serius. Anda ingin jadi karyawan yang sukses, ya, bisnismen yang sukses, Anda mesti serius, cintai pekerjaan Anda. Ya, Anda ingin menjadi ustadz yang sukses, ilmuwan yang sukses, cintai ilmu Anda, pelajari dengan baik. Ya, setiap apa yang kita kerjakan dengan serius, maka keseriusan itu adalah pengantar menuju kesuksesan yang kita harapkan. Bahkan kalimatnya tegas di Al-Insyirah itu. Fa idza faraghta fansab. Kalau engkau telah menuntaskan tugasmu itu, maka bersiap dengan serius mengerjakan yang lain. Urutkan dengan rapi. Wa ila rabbika faraghab. Setelah serius kau kerjakan, maka berserah diri kepada Allah meminta hasil yang terbaik. Nah, kalimat keseriusannya, kesungguhannya diungkapkan dengan kalimat jahadu. Ya, jahada, yujahidu, jahadu, infinitif, akar utamanya. Awas, saya katakan akar utamanya dalam ilmu lughah ya, bukan ilmu sharaf ya. Kalau ilmu sharaf nanti tasrifnya jahada, yujahidu. Tapi akar utamanya ya, itu dari kata al-juhdu. Sesuatu yang dikerjakan dengan penuh kesungguhan. Ini akar utamanya. Dari sini, teman-teman sekalian, ini ada 3 derivasi, 3 hibrida. Jadi kalimat ini, punya akar ini, punya 3 makna utama. Ya. Apa itu? 1, dari kata ini bisa terbangun kata ijtihad. Yaitu kesungguhan dalam merencanakan. Ya. Mapping. Menentukan visi. Menentukan rencana-rencana kegiatan yang akan dibangun. Jadi kalau Anda di Kala Group ya, ada pekerjaan apa yang ingin dibangun, tentukan rencananya dulu dan Anda lebih tahu tentang ini. Ya, buat visinya seperti apa,
Bagaimana capaiannya? Dipetakan tantangannya. Oh, ini mungkin masalah yang akan kita lalui. Bagaimana cara menghadapinya? Timnya siapa? Ini pemetaannya sampai ke bawahnya. Ini omset yang mungkin bisa diraih. Ini potensi zakatnya. Ini infaknya. Kita ambil nilai itu untuk mendapatkan bagian berkah akhiratnya. Misal. Itu kesungguhan dalam merencanakan sesuatu, itu ijtihad. Jadi mustahil kita ingin sukses kalau nggak punya rencana. Bahkan dahsyatnya, lihat. Nama sholat pertama yang kita kerjakan sholat apa? Subuh kan? Subuh. Ya, silakan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan kebanyakan orang hanya mendapatkan nama saja. Padahal semua nama itu punya makna. Apalagi nama dalam ketentuan syariat untuk ibadah. Subuh itu bukan sekedar nama. Dari kata asbah asalnya. Asbah yusbah. Ya, sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Ya. Jadi kalau orang Arab tanya, kaifa asbahtum? Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, saya sudah siap mengeksekusi ini, A, B, dan C, dan seterusnya. Quran surah At-Takwir. Ya, surah ke-81 di ayat ke-18 itu, was-subhi idza tanaffas. Dan demi, kata Allah, aku bersumpah demi waktu subuh yang saat itu dimulai rencana beraktivitas. Bahkan matahari mulai memancarkan sinarnya, disebut dengan fajar itu kan. Kemudian dedaunan pohon-pohon mulai akan beraktivitas, ya, mengeluarkan oksigen di pagi hari. Malamnya dia kemudian menyerap oksigen lagi, ya. Jadi luar biasa, semua aktivitas dibangun. Seakan-akan Allah memberi kesan, kenapa dinamai waktu subuh, ingin memberikan kesan kepada kita, hey, orang Islam itu, orang beriman itu mesti beda dengan yang lainnya. Orang beriman di mana dia bangun, dia sudah siap dengan rencana yang akan dia kerjakan di hari itu. Makanya Nabi kalau malam itu introspeksi diri, lihat aktivitas apa yang dikerjakan di hari ini. Kalau ada yang kurang-kurang, istighfar, dicek lagi, besok mau ngerjakan apa. Demikian kita, teman-teman. Fa idza faragta fansab. Saya tanya pada Anda sekarang, mohon izin ya. Anda nanti jam 3 mau kemana? Jam 4 ngerjakan apa? Jam 5 ada di mana? Urusan akhirat, berapa banyak ayat Quran yang mau dibaca pada hari ini? Berapa banyak infak yang mau dikeluarkan? Nanti malam tahajud mau jam berapa? Bisa jawab. Selama ini kita kerjakan subuh, tapi tidak sedikit di antara kita nggak punya rencana kehidupan yang jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Bikin rencana, kalau perlu bikin mapping sampai dengan hari kiamat. Anda mau turunkan, mau surga yang mana? Saya surga Firdaus, turunkan kurikulumnya ke bumi. Ini amalan penghuni surga Firdaus. Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9 itu. Penghuni surga Firdaus mesti rajin sholat, rajin zakat, menjaga kehormatan dirinya. Di situ Anda petakan. Bikin kegiatan, jadikan kurikulum hidup. Itulah muslim, itulah insan beriman. Ya, jadi ini bagian pertama. Kalau kita ingin atasi segala kesulitan, bangkit dari sulit, petakan kesulitan itu. Apa kadarnya? Lalu kita buat rencana-rencana dalam mengatasi itu semua. Lihat potensinya. Kembali ke keluarga Kala misalnya. Ya, KG di sini. Kala Group, teman-teman sekalian, keluarga besar. Cek lagi. Di divisi mana ini? Apa potensi yang kita bisa dapatkan? Petakan dengan baik, itulah ijtihad. Setelah ada petanya, rencananya, eksekusi ini semua. Jangan hanya mudah menjadi konseptor, tapi eksekusi itu untuk bisa kita dapatkan apa yang kita raih. Mengeksekusi semua rencana ini, itu disebut dengan jihad namanya. Perjuangan fisik. Nah, sekarang jihad itu diasosiasikan kepada konteks membela diri dalam konteks peperangan saja. Dan dikesankan bahkan ekstrim. Padahal jauh dari itu. Jihad bukan nembakin orang. Ya, jihad bukan teror. Jihad bukan membom orang sembarangan. Itu hati-hati. Kalau ada ajakan-ajakan kekerasan seperti itu langsung tinggalkan. Tolak. Karena jihad pada asalnya adalah pembelaan terhadap jiwa. Pembelaan terhadap diri, terhadap agama. Ya, terhadap bangsa dengan diniatkan ibadah. Jadi diserang, kita bela. Ya, handphone diambil aja kita bela, masa iman didiamkan? Negara didiamkan. Ya, dulu ketika diserang, Kiai Haji Hashim Asy'ari bikin resolusi jihad. Ya, ada Kiai Haji Nur Ali di Bekasi, ada ulama-ulama kita kumpul, bikin resolusi jihad. Kenapa? Pembelaan. Di jihad bukan sembarangan, perjuangan melalui tindakan, perjuangan melalui fisik. Ya, jadi kalau kita ingin gunakan konteks ini dalam konteks kegiatan berusaha, berbisnis, maka jihad bisa diartikan adalah perjuangan atau eksekusi secara fisik tentang rencana-rencana yang telah kita siapkan. Time schedule-nya ada, job desk-nya seperti apa, job description-nya bagaimana, lalu eksekusi semuanya itu, dan terakhir, mohon izin dengan cepat, ada perjuangan melawan gejolak emosi yang disebut dengan mujahadah. Nah, ini dia. Jangan dikira pekerjaan itu sederhana yang kita lakukan. Teorinya sederhana, tapi ketika kita jalani, kadang-kadang ada semangat, ada malas, ya kan? Kadang-kadang setan datang dengan was-was, ada iri hati, kecemburuan satu dengan yang lainnya. Maka perjuangan mengatasi itu semua supaya baik lagi, niatnya lurus, keseriusannya terbangun, itu disebut dengan mujahadah.
perjuangan dalam mengendalikan gejolak jiwa atau aspek emosional. 3 makna ini, ijtihad, jihad, mujahadah, dirangkum dengan satu kata saja dalam diksi Al-Quran, jahadu. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Jadi kalau kita ingin bangkit dari kesulitan, kata Al-Quran, petakan kesulitan itu. Bikin rencana yang jelas. Mau kemana arahnya? Lihat passionmu di mana, lihat bakatmu. Ya. Kemudian setelah itu, eksekusi semua konsep itu. Tentu hati-hati, di perjalanan pasti ada gejolak-gejolak. Kadang-kadang mau ke masjid udah semangat, hujan besar turun lagi. Hei, katanya semangat mau ke masjid. Cari dong perangkatnya, ambil payung, kenakan apapun. Yang penting target kamu tercapai. Ya, dunia ataupun akhirat kita. Yang terakhir, wa ya'lamas sabirin, dan lakukan semua ini dengan sabar. Ya, sabar bukan diam, sabar bukan menunggu. Ya, kalau menunggu saja tidak akan pernah terjadi pernikahan. Yang laki-laki menunggu, perempuan menunggu. Harus ada yang bergerak. Ya, sabar adalah merespon segala hal dengan mengikuti segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah katakan sabar, bagaimana konsepsinya dalam berusaha? Kamu berikhtiar saja. Fa idza faragta fansab. Kembali. Wa ila rabbika farghab. Kemudian setelah itu serahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan turunlah kemudian dari situ teori rizki untuk menenangkan kepada kita. Karena jangan-jangan yang Allah inginkan aspek yang lain. Ada yang baru berusaha, langsung datang hasil keduniaan. Ada yang oleh Allah ditahan dulu. Bukan untuk menahan rizkinya, tapi untuk mengoleksi aspek yang lain. Seperti doanya diperbanyak, tahajudnya banyak. Sehingga setelah kita siap dengan bekal akhiratnya, dunia diberikan, dunia selamat, akhirat pun selamat. Kadang-kadang konsepsinya demikian. Nah, jadi secara singkat dan cepat, saya ingin tegaskan bahwa bangkit dari situasi sulit itu adalah satu hal yang niscaya, bahkan mutlak, yang diperintahkan oleh Al-Quran. Tidak pernah Allah menciptakan kesulitan untuk membuat kehidupan kita sulit, susah, larut dalam kegelisahan. Tapi Allah jadikan kesulitan itu sebagai katalis untuk bisa menghadirkan segala kemudahan dan kesuksesan yang kita harapkan. Caranya, persepsikan semua kesulitan itu sebagai tantangan. Petakan, baik dari yang ringan, menengah, ataupun berat. Setelah itu, bikin visi, ya, bikin rencana untuk mengatasi itu semua. Kemudian, eksekusi dengan perjuangan fisik kita, dan bangun kekompakan dengan mujahadah, serta isi semua dengan kesabaran. Bila itu telah terjadi, maka akan ada satu kelapangan dalam jiwa, yang dengan itu bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Kelapangan yang menjadikan kita merasa nyaman, dan terangkat derajat dalam bahasa Arab disebut dengan syarah. Kalau sudah meresap pada jiwa kita disebut dengan insyirah, maka muncullah surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku sudah pernah lapangkan keadaan jiwamu sehingga menghadapi apapun sekarang kamu mudah. Nabi Muhammad SAW dilapangkan oleh Allah jiwanya sehingga dilempar dengan batu ringan, dilempar dengan kata-kata ringan, dilempar dengan apapun tawakal. Orang-orang yang sudah kuat mentalnya, terbangun dengan baik di perusahaan manapun, terutama di keluarga besar, Kala Group. Kalau Anda sudah mendapatkan insyirah ini, Anda nggak akan pernah punya diksi sulit. Semua yang terjadi akan Anda pandang dengan penuh kelapangan, kenyamanan, seperti tantangan yang biasa kita hadapi. Ya, alam nashrah laka sadrak. Ya, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kata Allah, kalau kamu sedang merasakan sulit, bayangkan kesulitan yang dulu yang pernah engkau selesaikan. Kalau yang dulu pernah selesai, maka yang sekarang pun akan tuntas. Kalau itu bisa engkau lakukan, wa rafa'na laka dzikrak, maka Allah akan angkat, ya, namamu, angkat derajatmu, angkat semua aktivitasmu dengan keberkahan dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke ujung ayatnya. Inna ma'al usri yusra. Ingat, di setiap ada kesulitan pasti ada solusi yang paling mudah. Belum yakin? Fa inna ma'al usri yusra. Hei, saya tegaskan lagi, kata Allah, setiap ada kesulitan itu jalan menuju kemudahan. Quran surah kedua di penghujung ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan engkau mendapatkan kemudahan, bukan kesulitan. Jadi kalau masih ada yang sulit setelah paparan taklim ini, merasa sulit, itu bukan Allah yang menjadikan sulit. Andanya yang tidak ingin pernah meraih kemudahan. Fa'idha faragta fansab. Setelah selesai urusan yang engkau lakukan, siapkan pekerjaan berikutnya. Wa ila rabbika farghab. Dan tawakallah kepada Allah untuk mendapatkan hasil yang sempurna dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.